iblis dulu nih. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Untuk menyelamatkan manusia atau untuk menyesatkan manusia? Iblisnya yang Anda tanya. Kalau imam-imam kepala mahkamah agama semuanya itu karena dengki. Tak ada kebenaran berarti. Yang mendasari penyaliban Yesus tak ada kebenaran. Dengki semata-mata. Kedua, iblisnya. Iblis merasuki Yudas itu untuk menyelamatkan anak manusia atau untuk menyesatkan anak manusia. Karena Yesus mengatakan sekiranya mungkin orang yang mengkhianati aku tidak usah dilahirkan. Apakah itu untuk kebaikan atau untuk keburukan? Iblis merasuki Yudas untuk menyesatkan manusia atau untuk menyelamatkan manusia. Itu sederhananya. Jadi kalau Anda membawa 1 Yohanes 1 dan seterusnya, itu artinya Anda mencari alasan yang muncul belakangan. Yang kita cari adalah alasan yang sebelum terjadi. Apa yang melatar belakangi penyaliban terjadi? 1, supaya dosa-dosa ditebus. 2, supaya kita dengan Tuhan berdamai. 3, supaya Paulus bebas mengajarkan kebenaran dan seterusnya. Tapi itu kita bisa temukan di mana? Selain daripada tulisan-tulisan wartawan yang muncul seperti yang Anda bacakan tadi. 1 Yohanes 1. Itu tulisan yang muncul belakangan. Nah, yang kita butuhkan ini adalah tulisan yang datang sebelumnya. Yang menceritakan tentang tragedi penyaliban untuk nebus dosa itu mana? Adakah? Ternyata nggak ada. Yang ada hanya dengki. Hanya kepalsuan, tipu muslihat, kerasukan setan. Lalu pola kebaikannya di mana? Mana pola kebaikan penyaliban itu? Anda membaca, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Yesus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Darah Yesus, anaknya itu mensucikan kita daripada segala dosa. Ini ajaran Tuhan atau ajaran setan? Karena Tuhan tidak pernah minta agar hambanya mempersembahkan darah manusia. Hanya dewa Molok yang minta persembahan darah manusia. Tuhan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 mensyariatkan kepada setiap umat untuk berkurban hewan. Imamat 1 nomor 2, Tuhan mensyariatkan kepada Bani Israel untuk mempersembahkan hewan. Oleh karena tipu muslihat kemudian Yesus yang manusia dianggap hewan. 1 Yohanes 1 nomor 29, inilah anak domba Tuhan yang akan menebus dosa manusia. Kejam kali kalian. Anak orang dianggap anak binatang. Demi untuk ego keagamaan kalian itu. Yang tidak punya dasar sama sekali terhadap firman Tuhan. Ayo teman-teman, kita jujur terhadap kebenaran. Katakan salah, salah. Katakan yang hak itu hak. Anda tidak perlu masuk Islam setelah Anda mengetahui kebenaran. Tidak perlu. Anda bisa ke ateis, atau Anda nggak perlu kemudian mengenal Tuhan. Yang penting Anda sudah keluar dari lingkaran ini tadi. Jangan Anda menganggap kematian seorang nabi dan rasul ini adalah untuk keselamatan. Tidak ada. Itu karena dengki. Dengki tidak akan mendatangkan kebaikan. Tipu muslihat tidak akan mendatangkan kebaikan. Kesaksian palsu tidak akan mendatangkan kebaikan. Kerasukan setan tidak akan mendatangkan kebaikan. Tapi itu semua menjadi baik bagi mereka pengikut-pengikut setan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu bersaudara dengan setan. Saudara-saudara mereka itu adalah orang-orang kafir untuk menyesatkan manusia. Tsumma la yuqsirun, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Dan adapun orang-orang kafir adalah penolong-penolong setan di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Apakah Anda sadar di situ? Coba. Kalau Anda menolak Al-Quran, silakan Anda buktikan ke kami. Yesus disalib, latar belakangnya untuk menebus dosa Romawi dan Yunani. Silakan. Kami siap untuk pertaruhkan akidah kami. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, 158. Tak akan mungkin kemudian bisa meleset kalamullah. Silakan.
Ini pada di luar aplikasi nih. Pada nih Bang Hengki sama Bang Pradika Verbum Ministry. Widi Ministry. Nih Bang Bayu, selamat siang ke sore. Bang Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muslim ya Bang? Saya seorang mualaf, Pak. Mantap. Alhamdulillah. Udah berapa lama Bang? Sudah hampir berjalan 5 tahun. Allahu Akbar. Masya Allah. Selamat Kami sore, doakan Bang semoga Juma. istiqomah. Ya, sore Amin. Bang Freddy. Selamat sore. Sore. Ya, oke lah. Saya baru masuk juga ya, baru masuk. Tapi memang kontennya sih sama sih dengan hal-hal yang dulu yang abang selalu ini kan. Tetapi saya lihat yang sudah progres dari abang. Progresnya adalah bahwa Bang Juma sudah mengakui Yesus yang mati ya. Kalau dulu kan selalu bilang Yudas ya. Hanya sekarang yang Bang Juma belum terima. Kapan Bang Zuma bilang Yesus yang mati Bang? Narasi yang baru disampaikan itu kan beliau sudah masuk di dalil makna dari Beliau Yesus. beliau bilang Kristen yang mau Yesus mati Bang. Nah, Coba justru narasinya itu. diluruskan coba. Ya, justru Nah, itu. ini nyimaknya nggak bener nih berarti nih Bang. Oke, justru itu yang saya bilang. Justru itu saya bilang, beliau sudah mau mengikuti. Oke ya, jadi enggak apa-apa. Tapi begini, sekali lagi, Predikat dikurangi menyumpalkan pemikiranmu kepada apa yang disampaikan kami gitu. Iya. Dihilangkan Oke. itu. Apa yang kamu Nah. pikirkan, jangan kau sumpalkan kepada kami. Pikir sendiri Justru aja. Kami nggak pernah mengerti. menerima itu kok. Oke, pemahamannya mengerti enggak maksud saya? Bang Juma. Nggak ngerti karena kamu menyumpalkan apa yang kamu Oh. pikirkan. Kamu tuduhkan kami mengatakan seperti itu. Selalu kau sampaikan begitu. Oke, iya. Nggak Jadi progres Bang memang Juma- kau. Progres lah. Udah Bang Bejo. Oke. Jangan kita ini. Nah, ini mau diskusi atau tidak? Iya mau, ini dari tadi Oke, kita tunggu jadi- nih. Jadi yang disalib siapa? Udah itu aja nanya, ya pertanyaannya. Oke, iya. Buktikan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Anda buktikan dulu ya. Teks ya. Ayat yang eksplisit ya. Silakan. Siapa yang mau bicara? Saya. Oke. Iya. Eksplisit ya. Jangan dalil ya. Tapi ayatnya bahwa Yesus tidak disalib. Coba dibuat. Oke, baik. Galatia 3 nomor 13. Itu dulu, yang paling rendah dulu. Oke, baca semua ayat itu, Pak. Silakan Anda baca. Saya sudah kasih nunjuk. Bukan, Anda bilang ayat itu, tapi Anda tidak mau baca. Oke, Anda salah Oke. kalau Anda tidak mau baca. Silakan dari Oke. semua ayat yang Anda bilang ya. Oke, Satu ayat baik. itu, silakan. Oke, baik. Saya bacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke. Bang Juma ngerti enggak pernyataan teks dan pernyataan dalil? Silakan. Ada enggak di teks itu bahwa Yesus tidak disalib? Itu terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Anda bisa membedakan Di situ juga tidak ada sebut nama Yesus. Ada nggak nama Yesus di situ, teman-teman? Loh, Anda bawa Ada nggak? ayat tapi Enggak. Anda sendiri keliru. Kan Anda yang Ada bawa nggak ayat nama itu Yesus di situ? Berarti Anda tidak menemukan ayat dalam Alkitab yang menolak Yesus mati kan? Ini terkutuklah orang yang digantung Bang. kayu salib. Bang, Anda salah total di situ. Tidak ada kata di situ bahwa Yesus tidak disalib. Dalil Terkutuklah Anda itu dalil orang para yang Zuma. digantung pada kayu salib. Sekarang saya tanya, Terus apa mana dalilnya? Mana dalilnya? Apa? Silakan. apa sebabnya Anda mengatakan Yesus terkutuk? Bang, Anda belum jawab yang saya bilang. Mana? Saya ayat sudah Yesus menunjukkan tidak disalib? data. Mana Anda ada ayat menolak. itu? Hanya Saya orang bodoh. tanya, Hanya orang bodoh apa yang sebabnya memahami Anda itu. mengatakan ini adalah Yesus? Bang Zu mengarang. Di sini tidak menyebut Hanya orang Yesus. bodoh. Ngerti enggak pernyaataan saya, Bang? Saya ulang ya. Tunjukkan ayat yang secara langsung ya menyatakan atau secara definitif menyatakan Yesus tidak disalib. Tunjukkan ayatnya.
Galatia pasal 3 ayat 13 tidak menyatakan itu, Bang. Galatia Anda nomor 3 salah. nomor 13 apakah menyatakan Yesus? Loh, Anda yang mendalilkan itu. Ini yang saya katakan. Ini yang saya katakan. Ini yang saya katakan. Di Galatia mana di situ? 3 Di mana nomor di situ 13 ini Di mana bukan Yesus. Karena di sini dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada Nah, kayu salib. kamu Ini bukan Yesus ini. Ngarang. Sekarang saya balik. Kristus itu siapa? Tolong tuh gantian. Tolong Anda tunjukkan Oke. kepada saya di Galatia 3 nomor 13 ada Yesus disebutkan situ. Silakan. Abang, Bang Zuma. Silakan. Loh, Abang yang bawa ayat itu. Itu tidak bicara apa-apa. Silakan. Dijawab dong. Dijawab dong. Silakan. Anda Tunjukkan kalau jawab. Galatia 3 nomor 13 Mana? di situ menyebut nama Yesus. Silakan. Sama kan posisi kita? Atau Predika mau mengatakan Yesus memang terkutuk, bukan Tuhan gitu jadinya. Takut dia, takut. Ayo. Anda belum bisa kasih jawab saya. Saya Bisa pun jawab, minta mana pertanyaan yang sama. Tolong tunjukkan di Mana Galatia 3 ayatnya? nomor 13 Oke. itu tertulis Yesus. Silakan. Bang, ngerti enggak cara berdialog itu? Anda yang mendalilkan Galatia pasal 3. Loh, Saya sudah mengatakan itu. kenapa? Saya sudah mengatakan itu bahwa yang membuktikan bukan Yesus yang disalib, sebab yang disalib itu adalah orang terkutuk. Dah, selesai. Oke, sudah. Saya yang bicara, Bang ya. Silakan saya yang bicara. Pertanyaan saya, Oke, enggak tunjukkan apa-apa, di Galatia 3 Oh. nomor 13 bahwa yang terkutuk itu disebut Yesus. Silakan. Sudah, oke, Bang ya. Udah dengerin dulu pertanyaannya baru lo jawab. Dengerin dulu pertanyaannya, diulang pertanyaannya Bang Juma, diulang. Tolong tunjukkan di Galatia 3 nomor 13 bahwa yang disebut terkutuk di atas tiang salib itu adalah Yesus. Silakan. Ya. Oke ya. Silakan ya. Semua yang naik di room ini, coba siapapun yang bisa membuktikan bahwa Langsung Yesus jawab saja itu pertanyaan. Bang Handi, jawab dulu saya. Bisa Anda buktikan Handi? Ini Predika, kamu paham Bentar dulu Pak berdiskusi Bejo, nggak? biarin dulu Pak Bejo. Bentar dulu. Nggak ada kan? Oke, enggak menyerah ya? Enggak ada ya? Biar saya jawab. Setelah itu saya jawab pertanyaan Anda. Tapi tidak bisa buktikan kan? Iya, iya, Sekarang iya, Anda nggak apa-apa. buktikan kepada saya. Sekarang Anda buktikan kepada saya. Giliran Anda membuktikan kepada saya bahwa ada nama Yesus di sana terkutuk. Silakan. Di mana? Di mana? Galatia 3:13. Ini baru standar ya. Saya belum nyiksa Anda. Ini aja dulu. Ini aja Anda sudah tersiksa. Cepat. Bah, tersiksa, Bang. Silakan Anda buktikan di situ ada nama Yesus. Anda nanti kejang-kejang. Anda kejang-kejang. Anda yang bawa ayat itu. Tersiksa Anda ini, tersiksa. Bukan. Ini baru level 1 ini. Bukan. Habis ini level 2. Anda tidak ada level. Anda hanya congor bohong. Bisa diskusi nggak sih bro? Bisa nggak diskusi? Emosi dia, Mana emosi ayatnya? dia. Mana ayatnya? Bukan. Mana ayatnya Bang Zuma? Saya juga minta ayat. Mana ayatnya kalau Yesus yang disalib di Galatia nomor 13? Loh, Galatia itu Kristus enggak? Yang Anda baca ada Kristus enggak? Loh. Anda enggak tahu Kristus yang di Galatia? Makanya jangan asal bawa ayat, Bang. Makanya Iya, jangan silakan jadi Anda pengarang. buktikan. Silakan Anda Pembohong. buktikan. Anda Silakan. pembohong. Anda Mana pembohong. nama Yesus di situ mana? Anda bilang Yesus tidak disalib. Padahal Mana Matius, buktinya? Markus, Lukas, Yohanes, semua Di bawah data-data seperti itu, surat kabar di bawah. Yesus disalib. Bersamaan ngomong nih. Sekali lagi gua tegur ya, kalau Bang Juma ngomong gua turunin. Gantian bicara. Oke. Ini Kita Bang Handi naikkan dulu level. Afwan dikit ya guru enggak? Dikit-dikit. Mau diturun. Silakan. Predika, perhatikan Predika. Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah tertulis Yesus itu disalibkan. Terima kenyataannya. Gurunda bener. Jadi kalau ada Anda gimana? Lo cari aja silakan. Yesus anak Maria disalibkan. Gak akan ada. Bang, Terima kenyataannya. sorry ya, saya lihat dulu Anda ini siapa yang ngomong ini. Ini Sukijat. Kamu perah ya? Ini Ya, kalau orang lanjut. Kristen kalau tidak sombong Anda cariin aja gua, cariin gua. bukan Kristen Cariin namanya. gua. Astaga. Belum baca dia. Pembohong juga Anda ini. Betapa banyaknya ayat Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang dibilang Yesus disalib. Anda tidak pernah. Mana ayatnya yang mana? Coba ambil satu. Matius mana? Matius mana yang bilang itu Yesus anak Maria disalibkan? Mana? Oke ya, kalau ada Anda jangan ngomong lagi ya. Iya. Oke, yuk.
Silakan. Yesus terkutuk keperpus dia kan? bedeng. Keperpus dia. Ilmu nggak ada, cuman modal mulut besar. Ya, kayak Assalamualaikum gini. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kores, Bang Riko. Mulut besar, otak kecil. Itulah Oteng penyembah Yudas. Mulut besar, oke. Otak kecil, yes. Itulah Predika. Makanya sunat bang, supaya otaknya kebuka, jangan kepala ketutup. Kepala itu harus dibuka. Bang Pra. Coba baca Mana dalilnya? Matius pasal 27 ayat 35. Silakan. Siapa nama Anda? Prah ya, Prah Istar. Silakan dulu. Supaya Anda jangan bohong terus. Oke, Matius oke. 27 ayat 35, baca aja. Ya, gue bacain ya, Matius 27 ayat 35. Tapi jangan terguncang loh. Silakan baca. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Mana Yesus Oke, disalikannya? Nggak ada nama Nggak Yesus. ada. Wih. Ini dia ini. Dengar ya, Bang Zul. Bang Zul, ada di sini saya anggap Anda Kasihan. Tidak ada kata dia di situ, nggak ada. Dia meriso dalam bahasa Yunani itu tidak merujuk kepada nama Yesus. Ternyata Anda tidak mengerti membaca narasi, membaca kisah Yesus. Topongro, saklu, dengarkan saya. Saklu, dengarkan. Semua yang Di Matius 27 itu tidak ada kata dia di situ, itu penambahan lai. Oh, Anda tidak mengerti bahasa Yunani. Nanti saya bawa ke bahasa Yunani ke Bang Zuma. Mari kita uji. Oke, Dinda, silakan. tunjukkan bahasa Yunaninya, kita baca Oke, sama-sama. Tunjukkan. Oke, Di sini, baik. di layar. Dinda Kores, adekku sayang, tampilkan Makanya biar jangan penyembah suka. Yudas ini baca. Tampilin res. Lu diam dulu, ini mau ditampilin bro. Kamu kok mau terus Siap. sih? Ayo, Tampilin sudah. jangankan nama Yesus, kata dia aja kakak ada di situ. Matius 27 35, bangga banget. Kita ini udah tamat baca kita dulu, Bre. Kasiannya di penyembah Yudas ini. Baru ada Ayo. Yesus itu, baru ada keimanan Yesus itu disalibkan itu nanti di kisah para apostolos ke sana baru ada itu. Matius 27:35 ya, Guru ya? Ya. Iya. Sampai robek matamu. Tunjukkan ke saya. Kata dia juga Mana? jadi tambah kok belakangan. Kata dia itu. Selama Anda bohong, membohongi komal-komal Anda. Perhatiin dulu aja. Di sini baru lu sanggah. Ya, silakan. Sekian lamanya berdiskusi Pasang aja nggak kuping pernah dibaca dulu. ya Bibelnya masih ternyata. Tak dulu Jo. Pasang dulu kupingmu, pasang mata baca gitu loh. Baru di sini lu sanggah gitu loh. Baca. Yang mana? Anda baca aja. Iya, bacalah. Katanya mau nantang bahasa Yunani. Baca tuh, apa tuh bacanya? Oh, Apa bacanya? Kita tantang bahasa Yunani ya, baca. oke, silakan. Nah, Baca. Apa bacanya? Kita Oke, itu dari Stauros Antesda. Artinya? dia udah ini apa namanya? Dia udah ini. Buka Dia semua. udah baca. Coba kita. Nah, ini. Eh, Nah, ini baca. Ini apa ini? Ini apa? Yang ini bacanya apa? tuh? apa Anda lari? Stauran. Enggak, ini baca. Kita tes baca dulu. Baca. Leron, enggak usah. Anda Wah, tidak asik. Hebat. Iya, hebat. Bisa dia. Bang. Nah, sekarang tunjukkan di Matius 27 yang Anda maksud itu ada kata dia atau kata Yesus. Ya sudah, buka Stauros. Stauros itu buka. Ini. Bukan res. Itu. Oke, udah. Ya. Oke ya, dalam Staura. Buka semua, jangan potong kalimat yang kanannya. Oh, gua kira mau bahas Tauratisnya doang. Iya, enggak, Staurosnya aja, Staurus udah. Tapi Ini bukunya Taurusnya semua. ini maksudnya. 35-nya deh. Buka semua. Buka. Kata Staura itu, Bang. Panjangkan satu ayat dia mau baca. Enggak, buka. Kata Staurantes itu aja. Buka. Starantosnya kita buka. Oke. Iya, buka. Kata itu Ini. aja kata. Oke, dah. Ya, ini Stauro. Oke, udah. Bab. Stauro apa? Buka. Apa? Yang pertama Anda tunjukkan. Kamu kok Yang mau pertama, Rita sih? Nih. Apa? Kau mau jual apa di situ? Yang tadi yang pertama, Bang. Ini kan sudah yang berikutnya.
Yang pertama tuh gimana maksudnya? Ya, ini tadi yang pertama. Anda soal bahasa Yunani buka ya. Ini sudah dibuka. Ini yang pertama. Terus Oke, Sudah sudah. dibuka. Yang pertama. Oke, sudah. Lihat di Ya. situ. Hmm. Di situ ada V A P A N M P, udah? Anda ngerti? Oh, terus? Anda ngerti enggak tuh? Oh, ini maksudnya. Yang bawah ya. Itu apa? Ngerti enggak? Yang mana? Ini kata kerja. Terus Coba apa itu semua? Ngerti enggak? ngerti Enggak, ini. dalam coba kata stauros itu mana ada yang dimaksud itu? Oh, berarti bahasa Yunani. Keterangan di bawahnya maksudnya kayaknya. Iya, maksudnya yang ini Guru. Oh, Nah, ini maksudnya kan ini kata kerja, keterangan. ini kata kerja untuk orang ketiga. Terus kenapa? Terus tahu enggak itu kalau orang ketiga? Iya, orang Seperti ketiga tidak? kan bisa. Nah, orang ketiganya tuh siapa gitu loh? Bisa Subsidian, Yudas. Ono, Yesus siapa? Bisa Yudas juga. Ah, Anda tidak ngerti konteks, cuma enggak ngerti konteks. Yang kita minta ini nama Yesusnya mana? Yesus. Sombong ilmu nihil. Enggak ngerti Zuma. Mana nama Yesus di situ mana? Bang, gini ya. Nanti ya Bang saya ajarin Bang. Au Ini. au 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 au. Kata Kirain orang pintar, ternyata double kosong. Enggak, biar saya ajarin. Biar siksa Guru nah. Udah, mana? Saya belum naik level ini, masih di situ aja Anda sudah tersiksa. Justru Anda nol bahasa Yunani. Mana di situ di Matius 27 nomor 35 mana nama Yesus disalib mana? Oke. Izinkan saya Oke. bicara 1 menit, jangan sanggah ya Bang ya. Oke, Kasih itu aja saya kasih Anda terus. contoh. Udah? Hmm. Bang Zuma begini. Hmm. Saya kasih contoh Anda. Saya buat Bangga ada contoh-contohan. Kau udah tersiksa mau contoh-contoh pula. Anda bodoh. Kamu tunjukkan di dalam Anda Matius bodoh soal 27 Yunani. nomor 35 kalau yang Anda disalib bodoh itu soal adalah Yunani. Yesus. Sudah. Udah. Mana dalilnya? Saya Mana? kasih contoh Mana? ya. Misal begini saya buat. Andi pergi ke sawah. Ia membawa cangkul. Kata ia itu menunjuk kepada kalimat pertama. Sudah? Ini kenapa ke sawah-sawah sih bang? Kok repot banget ini. Sekarang mana di situ? Oke. Handi pergi ke sawah. Dia memancing Jadi- ikan. Oke. Nah, di Sudah. situ mana? Yesus Kata pergi iya. disalibkan. Mana tulisan Yesusnya di situ mana? Mana? Kata Yesus itu konteksnya menunjukkan bahwa Tadi itu kau menyebut adalah nama Yesus. Handi. Tadi Loh, saudara Anda menyebut ngerti. nama Handi. Kenapa Itu Anda contoh, menyebut Bang. nama Yesus di situ? Yesus itu sudah disebutkan ayat-ayat sebelumnya, Bang. Ya, Oke. Enggak apa-apa. Anda berlagak bodoh enggak apa-apa. Anda berlagak bodoh. Konteksnya di situ Yesus. Nah, Tuyul. salib itu Tuyul. adalah Yesus, tapi Tuyul, menggunakan tukang kata tahayul. ganti. Yang tadi saya Kata bahas ganti Galatia orang ketiga Galatia 3 tunggal. nomor 13 itu kamu minta namanya di situ siapa? Yang mana? Kamu minta nama siapa di situ? Yang mana? Kamu minta nama Yesus kan? Yang Nah mana? sekarang kita tanya dalam Matius 27 nomor 35 itu mana nama Yesusnya mana disalib? Kamu kan mengatakan itu Yesus. Tidak ada nama di situ. Yang kita Sudah bilang disinggung di ayat Yesus sebelumnya. tidak terkutuk. Oh, oke. Anda tidak mengerti. Anda berlagak bodoh semua di Udah sini. kamu turun aja deh, turun. Kamu ke Kalau Anda gereja. kalah, turunin Colok aja. pantat Anda turunin. pendeta, Anda cium turunin tanganmu. Saya bilang begini. Kalau Anda tidak bau mengerti bahasa coklat Yunani, karena berarti itu kamu nominatif masih kok. sedeng. Kamu Nominatif sakit orang ketiga jiwa, tunggal. Tadi sudah gangguan disebutkan jiwa. berarti Jadi Minta kata dia mengaku dalil kepada Yesus tidak tapi Anda disalib. tidak tahu bahasa Yunani. Kutunjukkan Galatia nomor mengerti bahasa 13. Di dalam Kenapa ayat bukan 3. Yesus yang disalib? Karena Yesus tidak terkutuk. Bang, Begitu tidak cek kaulu. Injil mengatakan bahwa Yesus disalib. Cek kaulu, tidak ada dalilnya. Yesus disalib tak ada dalilnya. Alamak, kirain berisi. Baru juga level 1 udah menderita dibuat. Kayak mana naik level? Kasihan ini Kristeng. Tapi memang nggak ada sih bang, memang nggak ada sih di original text juga nggak ada. Nggak ada. Wah, betul kata Dinda Flores tadi, kalau di Roma ada, Galatia ada, Efesus ada. Iya. Tapi kalau di wartawan yang 4 itu nggak ada secara langsung disebutkan. Parah. Bang Kores tadi buka di mana bang? Di ini ya Bible Hub ya? Kayaknya sih. Saya lihat di
Sinaiticus dari ayat 30 sampai 35 tuh nggak ada sama sekali nama Yesus. Nggak ada. Nggak cuma apa ya, nggak cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga nggak pernah satupun bilang waktu kejadian itu Yesus itu disalibkan. Ini kita sapa nih, Bang. Selamat sore, Bang Yapi. Sore. Muslim, non Muslim? Kristen saya. Mantap. Kristen mana, Bang? Kristen Protestan, Katolik? Oh, Protestan. Mantap. Ada yang mau ditambahkan, Bang, dari statement barusan? Tidak Pak, saya mau bertanya saja kepada Bang Suma. Coba handphone-nya dipegang yang benar dulu, Bang. Jangan keletak-letak. Oh iya. Ya. Saya mau tanya Iya, kepada gimana, Bang Bang? Suma, pertanyaan saja. Coba sebut di dalam Al-Quran itu satu saja mujizat yang Muhammad buat. Coba, silakan. Terima kasih. Al-Quran itu mukjizat beliau. Apakah ada bisa menyembuhkan orang lumpuh, buta melihat, tuli mendengar, apa ada di Al-Quran? Kalau terkait dengan pribadi Rasulullah secara menyeluruh itu Anda bisa baca di kitab Sirah Nabawiyah, bukan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak menceritakan tentang pribadi Nabi Muhammad SAW. Oh berarti tidak ada ya? Bang, boleh saya tunjukin nggak, Bang? Saya tunjukin aja deh mujizatnya, boleh nggak? Boleh nggak, Bang Zuma? Dia minta dalam Al-Quran membangkitkan orang mati, katanya dia. Nggak, Tapi kalau saya Anda- tunjukin aja mujizat silakan. Nabi Muhammad dia dalam Al-Quran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di An-Naml ayat 88. Ya. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini dibilang dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya. Ya, ini tulisan 1400 tahun yang lalu. Begitu saya buka sekarang, ini tulisan tahun 2022. Mountain Sway of the Systematic Song of Earth. Nah, di sini saya bahasa Indonesiain aja ya. Dari sudut pandang manusia, gunung berdiri kokoh dan diam, simbol besar dari ketahanan dan keteguhan yang tenang. Kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya. Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Namun penelitian baru mengungkapkan bahwa gunung-gunung pada kenyataannya bergerak sepanjang waktu. Ini 1400 tahun yang lalu. Ini setahun lalu. Coba ada nggak nabi yang bisa mujizatnya saya lihat kayak gini sekarang? Yang Yesus bangunin saya udah nggak bisa lihat, tapi ini mujizatnya sekarang saya bisa lihat loh. Loh, kok kabur? Wah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Itu salah satu mukjizatnya. Tapi orang-orang ini disampaikan pun tidak mungkin percaya. Kalau mereka menyampaikan kemudian Nabi Isa atau Yesus membangkitkan orang mati, kita percaya, gitu ya. Membuat orang kusta sembuh, kita percaya. Tapi giliran mereka minta mujizat, kita sampaikan, percaya nggak? Nggak. Jadi percuma. Ya benar yang di Al-Quran bilang, Bang. Bukan matanya yang buta, tapi hatinya. Artinya. Bang Riko, ada yang mau disampaikan, Bang Riko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebentar ya. Ya, saudaraku dimanapun berada, agak melenceng sedikit saya mau iklan ya. Kami dari Bangka Belitung sedang berjualan angka 9 dari Pulau Belitung.
ada pempek sutra tenggiri, ada abon tenggiri, ada kerupuk tenggiri, ada pastel mini abon tenggiri, ada pletek telur cumi, dan ada stik telur cumi. Yang berminat silakan bantu kami yang sedang berjualan untuk mencari nafkah ya. Bisa hubungi WhatsApp kami ada di bio. Kami dari Tanjung Padang Belitung akan mengirimkannya melalui line parcel secepat dan JNT ke Malaysia, Singapura, Indonesia semua. Dan juga insya Allah amanah dan hal. Bang Zuma mohon minta tolong ditambahin. Ya teman-teman dimanapun saudara berada, silakan dipesan jualan saudara Riko. Beliau sedang berjualan makanan ringan ya teman-teman sekalian. Silakan pesan sama beliau berbagai macam menu yang disajikan, yang dijual oleh beliau untuk membantu saudara kita sang mu'allaf ini ya. Kami juga sudah menikmati ya beberapa dari jualan saudara Riko, dan memang seperti biasa kita sampaikan itu nikmat, nyaman dan halal pastinya. Silakan dikirim ke mana alamatnya ya, di bio-nya ya, bisa dilihat di situ ada nomor HP, situ bisa langsung chat langsung ke beliau. Terima kasih. Ya terima kasih Bang Zuma, dan juga kalau mau ngirimin para debater boleh hubungi saya segera ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah naikin saya lagi ngerumput nih. Siap, sama-sama Bang Riko. Ya, terima kasih, silakan dilanjut ya. Semoga berkah. Ya. Selamat sore, Juf Priyono. Ya, Afwan, katanya di bawah ini ada netizen nelpon, katanya di bawah ada yang mau syahadat. Akunnya siapa sih? Yang mana Iya. akunnya? Yang mana nih? Bang Kores ini kan Nanti juga moderator, kan? kita umumkan kembali ya teman-teman terkait dengan bencana yang ada di Luwu ya. Oh iya. Habis ini. Siap. Diumumkan aja apalagi jeda juga. Iya, silakan Bang Andi. Teman-teman yang ingin ini berdonasi untuk teman yang ada di sana. Iya betul. Jadi yang masih ingin berdonasi kami masih buka ya. Kurang lebih 4 hari ke depan untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Luwu dan sekitarnya. Kami dari Yayasan Apologet Islam Indonesia membuka donasi agar bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang mengalami musibah di sana. Tentu melalui rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia di Bank BNI, nomornya 75 kali tambah 51 tambah 770. Kira-kira begitu informasinya, masih kami buka 4 hari ke depan. Itu Bang Jemaah. Iya. Mungkin ada yang bisa nulis nomor rekeningnya di bawah kali, ada yang nanya tuh. Nomor rekeningnya karena ada yang tidak hafal kayaknya. Nah, itu sudah ada tuh. Teman-teman sudah ada yang ini. Yang nulis di bawah. Saudara Anugrah 75 kali 51770. Nah, saudara yang mau kirim gunakan gift bisa ke Dinda Pera Estar. Di Dinda Kores silakan. Oh ya, saya umumkan juga yang semalam itu Bang Jemaah. Setelah saya cairkan ke rupiah jadi 650.000. Iya, alhamdulillah. Yang semalam. Dan Ya, sudah saya masukkan ke API, rekening API. Ya, belum dicetak rekening Qurannya ya Bang Andi. Yang cetak rekening Quran siapa ya? Bunda Rahma atau gimana? Dinda Alif kah? Alif. Oh. Monitor, Gurunda. Ya, itu cetak rekeningnya langsung bisa ya, Dek? Lewat HP atau gimana? Harus ke bank? Iya, koordinasi dengan pihak bank. Oh gitu. Harus koordinasi. Oke, silakan teman-teman sekalian sambil kita menunggu kalau ada tamu lagi di bawah yang mau give, silakan ke Dinda Pera Istar. Pera Istar, namanya susah kali.
Oh, Muhammad Taufik katanya namanya. Oh, itu yang tadi malam bukan atau baru atau beda? Kalau Ini yang udah- Taufik kan kemarin udah sahadat yang Oh, udah. teman kita yang di Sumatera, iya. Oh, ini nih berarti. Ya, thank you Akhi Dohom, Akhi Yoga Putra ya. Nanti kita salurkan ke Api. Mantap. Iya, Assalamualaikum. silakan Bunda. teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bunda, Ena mau teman saya bersahadat nih dari Kalimantan Tengah. Oh, Bukan yang temennya. kemarin, Bang. Oh, alhamdulillah beda-beda. Iya, iya. Fatul, Beda-beda. Akhi. Jadi apa namanya yang sudah KTP sama kartu keluarganya udah kita kirim ke Bang Sugi kemarin itu. Udah 2 hari kemarin. Oh iya, sip. Tapi orangnya ada sekarang. Ada di samping nih. Dan kamu Oh, ngomong langsung deh. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, nih, Bah. Ngomong langsung. Akunnya udah 1000 bisa ya? Ya, ngomong. Apa langsung on cam gak Bang? Iya, mungkin aja. Boleh. nggak apa-apa. Udah 1400 ininya followernya. Dia nggak punya TikTok Bang, jadi pakai akun kita. Iya, nggak apa-apa. Dibuka aja kameranya. Ya, Masya Allah. Jadi kita perlu undang Bu Darni lagi nggak? Langsung bicara. Mau ngapain host? Nyiapin catering. Pada Sugi Jangan mana ya? diundang Bu Darni, nangis lagi nanti dia. Pada Sugi, coba kalau dulu Pada Sugi karena dia yang Ini. Tapi jangan telepon Bu Darni, nanti nangis kayak semalam. Kamu mengatakan Tuhan kami ciptaan, Bang Suma. Iya dah. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ganteng, ada saingan saya ini. Sebelumnya dari agama apa, Bang? Islam? Dari Kristen Protestan. Oh, Protestan. namanya siapa Bang? Benhard Nusantara Widagdo. Luka Tambunan. Nusantara. Minta. Benhard Nusantara Widagdo. Oh. Gimana? Siapa yang sambung? Kenapa mau memeluk Islam Bang? Soalnya sering dengar YouTube-nya Bang Zuma. Oh, gara-gara Banyuma sih kehilangan orang Banyuma, nggak benar di Banyuma nih. Gara-gara Banyuma orang bukan kelewat bener ini. Gara-gara Banyuma, Residul Lubis kehilangan anak buah satu lagi. Itu betul-betul ya. Iya. Apanya yang berkesan Bang? Fokus dulu. Apa? Fokus deh kamu di sini. Apa yang berkesan katanya berkesan? Pas dari kepribadiannya Bang Topik tentang keindahannya Islam tuh gimana? Pernah dijelasin sama 2 bulan. Oh gitu. Tentang masalah ketuhanan pernah nggak dengar tuh? Masalah Tuhan yang disembah. Pernah juga dengar? Belum sih. Tapi selama ini abang udah jarang ke gereja apa gimana? Selama 2 tahun gak pernah lagi. Ya. Udah jarang ke gereja. Tapi benar ya KTP abang masih Kristen ya bang ya. Jangan sampai kita dianggap framing lagi nih. Udah dikirim Bang. Kemarin ke Bang Sugi udah dikirim. Oh udah dikirim kepada ya. Ada Sugi. Ada nomor WA-nya. Siap. Oke. Jadi masih ke gereja enggak lagi? Enggak. Alhamdulillah. Yang melatar belakangi kalau boleh tahu tadi udah dijawab ya? Yes. Gara-gara Banyuma sering dengerin diskusi gitu kata dia. Latar belakangnya?
Jadi itu. Sampai dia mau bersyahadat. Jadi bersyahadat latar belakang keinginan dirimu. Ya, apa ya? Karena pengen mendalami keindahannya Islam tuh. Oh gitu ya. Sudah nggak percaya berarti ya, kalau Tuhan itu jadi bayi ya. Iyalah. Kalau Tuhan jadi bayi, lalu siapa yang menjaga alam semesta ini? Membersihkan pantatnya dari pipis aja nggak bisa. Benar nggak? Iya. Masya Allah. Luar Ini biasa. Mas, saya potong dulu dikit. Banyak ada salam dari saudara kita Jenderal Bintang 1 berdonasi ke Lu 1 ikak. Ada Masya masuk. Allah. Alhamdulillah. Cah Sendang, makasih Ukhti. Barakallah. Kasih Jenderal. Sahabat. Ya, salam sama beliau. Yo, hari ini Sampaikan ke beliau. Waktu itu teleponnya tidak saya angkat karena lagi sholat maghrib. Oh iya, siap. Sampaikan maaf ke Bang Andi. Saya pas lagi. Udah Beliau ada di bawah tuh monitor kok. Tuh ada di bawah dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, Iya. terusin dulu soal ini. Keluarganya gimana bang? Masih non muslim? Muslim? Kalau orang tua kandung Muslim. Kalau orang tua angkatnya non Muslim. Oh, abang terus kenapa non muslim? Karena ikut yang ngangkat? Iya. Oh. Dari usia berapa tahun diangkat jadi anak? Dari usia berapa bang? Dimurtadkan Di umur 8 bulan. Oh, jadi pas kecil diangkat, habis Iya, itu jadi- dimurtadkan ya? Iya. Iya. Alhamdulillah kembali kepada fitrah, syahadat lagi kembali pada ajaran yang benar, ajaran yang diajarkan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, yaitu ajaran berserah diri, bukan ajaran yang mematikan perintah-perintah Tuhan. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan semua perintah Tuhan yang terdapat di dalam kitab Taurat dan segala hal ketetapan yang ada di dalamnya. Nah, itu mematikan akal itu namanya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tapi sudah sering dengarkan orang diskusi kayak begini, biasa. Baru baru 2 bulan sama Bang Taufik dengar itu bukan diskusinya. baru bukan baru itu udah lama itu kalau 2 bulan, apalagi yang disajikan semuanya adalah daging ya kan. Baru itu Banjuma, Pak Lamsem bertahun-tahun nggak sadar-sadar. Gimana sih Banjuma? Pak Martin juga ya. Iya, Pak Martin juga bertahun-tahun. Iya, mereka nggak sadar sebenarnya karena mereka nggak pakai akal. Sementara agama itu kan pasti include dengan akal. Mustahil Tuhan mengajarkan sesuatu kepada manusia, pola takarannya bukan akal. Itu mustahil. Gimana ceritanya modal percaya saja? Ibarat botol diisi air tanpa merek, dibuka langsung diminum, glok, ternyata isinya apa? Air kaporit. Mati dah. Air AC. Iya, asal modal percaya. Ini pasti air suci, air bersih, minum, ternyata apa? Air sampo, rinso isinya. Mati mulut berbusa. karena modal percaya saja. Ya ini kita tunggu apa ini? Gak ada, ayo gas. Oke, baik. Kita langsung syahadat ya teman-teman. Atau kita nunggu Ustaz Sugi? Belum ada request nih, Ustaz Sugi. Gimana Bang Handi? Atau Malah tahu mungkin paling tidak Gurunda, yang penting konfirmasi Ustaz Suginya bahwa data diterima aman lah ya, insya Allah. Iya. Betul. Oke, kan ada saudara kita juga tuh yang di belakang, namanya Muhammad Taufik. Kalau saudara kita ini namanya siapa? Mas Atilu. Siapa Bang? Namanya siapa Bang? Yang mau mualaf apa saya, Bang? Kalau antum kan kita udah tahu Taufik Muhammad. Yang satu
yang mau syahadat? Namamu? Namaku Benhar. Benhar. Haji Muhammad Benhar. Cocok lah itu. Ben. Iya. Gimana kita mulai ya teman-teman? Ustaz Sugi ditunggu atau gimana? Gimana Bang Edik? Kalau nggak Gurunda, ya. Khawatir kalau jadi nunda gitu. Oke, baik. Iya, karena Ahisugi juga tidak akan pernah menjadi penghalang untuk syahadat. Dia nggak pernah juga minta untuk ditunggu ya, teman-teman. Jadi kita mulai aja syahadat. Bisa tangannya diangkat seperti saya, simbol satu Tuhan, bukan 3 Tuhan, tapi 1. Oke. Ikuti saya ya. Ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Sah. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya sahabat-sahabat sekalian, ya seperti sebuah kemenangan ya dalam peperangan, diskusi lintas agama senantiasa kita galakkan di hampir semua komal-komal Islam. Orang-orang semua itu ya bersemangat kemudian untuk menyampaikan berita kebenaran. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Di antara mereka yang mendengarkan kemudian ada yang dilembutkan hatinya untuk menerima Islam, ada juga yang kesal, dan bahkan ada yang membenci kita yang menyampaikan ini. Tapi di pihak lain itu adalah merupakan kebencian, tetapi di pihak lain itu adalah merupakan sebuah ajang hidayah untuk mereka, seperti yang dialami oleh saudara kita Benhar pada siang hari ini. Nah, kita menyaksikan keteguhan hati beliau. Saudara Benhar bisa ikuti saya sekali lagi? Bisa. Baik, ikuti saya ya. Dan saya bersaksi. Bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Hanya manusia. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sahabatku Siadia, barakallah, terima kasih ya. Silakan teman-teman dilanjutkan. Ustaz Adinda Alif didoakan dulu saudara kita ini, silakan. Masya Allah, Gurunda, afwan, tanpa maksud ya mendahului para guru semua, ngambil berkahnya dari momen ini. Lalu kita tutup dengan doa ya. Kita berdoa bersama, terutama saudara kita ini yang baru mu'alaf. Mohon aminkan juga apa yang kita doakan, karena seorang mu'alaf itu lebih dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia posisinya kembali bersih, Allah ampuni segala dosanya. Baik, mohon izin para guru semua. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usadatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dan dosa saudara-saudara kami ya Allah dimanapun mereka berada, baik mereka yang masih hidup ya Allah maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Warhamna, dan berikanlah anugerahkanlah kepada kami kasih sayangmu ya Allah, rahmatmu ya Allah. Wahdina, dan berikanlah kami petunjuk ya Allah, pertahankan petunjuk yang ada pada diri kami ya Allah, terutama saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan juga siapapun mereka yang sedang menyaksikan ini, baik yang saudara muslim yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dipertahankan imannya, maupun orang-orang yang tersentuh hatinya untuk menerima kebenaran Islam ya Allah, mudahkan langkah mereka untuk menggapai hidayah ini ya Allah. Wa'afina warzuqna, berikanlah kami kekuatan ya Allah, kesehatan ya Allah, dan berikanlah kami rizki yang melimpah halal dan berkah ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah. Ya Allah, bukakanlah kepada kami ya Allah segala pintu-pintu kebaikan ya Allah, pintu-pintu keberkahan ya Allah, pintu-pintu segala nikmat ya Allah, pintu segala rizki ya Allah, pintu kekuatan ya Allah, dan pintu kesehatan ya Allah, dan juga keselamatan ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk semua saudara kita ya Allah yang menyaksikan, dan juga siapapun mereka di muka bumi ini ya Allah yang beriman kepada Engkau ya Allah, dan yang belum diketuk hatinya ya Allah, semoga dilembutkan hatinya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil hasidin wansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatis suratis sabih al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda, saudaraku, sekarang Anda sudah menjadi seorang mukmin, seorang muslim. Ketika menjadi seorang mukmin, maka perintah di dalam Al-Qur'an, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, secara kafah, perjuangkan menuju kepada kesempurnaan menjalankan syariat Islam. Apa yang menjadi perintah kewajiban jalankan, apa yang menjadi larangan dijauhi, yang haram tidak boleh dilakukan, yang halal boleh dijalankan, seperti itu. Ya, ketika sudah menjadi seorang mukmin, maka kewajiban bagi Anda. Akan ada ujian mungkin dilalui nanti, namun ingat, ujian itu adalah bagian dari bagaimana seorang itu diuji imannya, apakah benar-benar beriman atau tidak. Jadi itu sudah sunatullah, akan terjadi banyak ujian, sudah dilalui oleh setiap orang, baik yang mukmin kami maupun orang-orang yang baru mu'alaf, mereka yang sudah lalu, mungkin juga nanti saudaraku juga akan mengalami ujian. Namun prinsipnya adalah perkuat iman, tawakal kepada Allah, karena Allah sendiri yang akan memberikan jalan keluarnya. Ya, tetap berpegang teguh ke dalam iman. Semoga tetap digenggam iman ini sampai akhir hayat ya. Jangan sampai tergoda lagi dengan hal apapun sifatnya duniawi. Pertahankan iman. Ya, sudah dihitan ya Ahi ya? Sudah. Mau lagi? Nanti Bang. Oh enggak. Enggak, jangan. Ya, oke. Alhamdulillah kalau sudah hit. Jangan lupa nanti disyariatkan juga mandi besar ya. Mandi menghilangkan kekafiran yang telah lalu. Jadi niat saya mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Mandi, basahi semua anggota tubuh, semua yang sifatnya lubang itu dibersihkan. Ya, Anda sudah menjadi seorang muslim. Ya. Insya Allah sunat sudah, tinggal perdalam. Oh ya,
perdalam juga Islam, dan kita Yayasan API tetap berjalan. Siapapun mereka yang ingin belajar dari awal, belajar tentang Islam, pertama ada 3 pelajaran yang kita terapkan. Belajar Al-Quran dari dasar bagi para mu'alaf, juga belajar ilmu fikih dasar, dan juga belajar tauhid dari dasar. Karena 3 prinsip ini yang kita jalankan. Nanti Ahi bergabung ya, ada nomor telepon ya? Ada. Ya, bergabung ya. Kemarin juga kita sudah jalankan, nggak apa-apa. Saudara kita yang usia 30 tahun, 40 tahun gitu, kan ada yang lebih tua bahkan lagi belajar alif, ba, ta, sa gitu dan seterusnya, atau belajar ikro. Nggak apa-apa. Mungkin kita belajarnya nanti secara online di Zoom ya. Belajar. Sudah belajar belum? Belum. Sudah bisa bahasa? Baru Ikro. Bismillah, insyaallah. Huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah itu belum tahu ya? Belum. Ya udah, nanti belajar ya. Mau kan? Mau. Ya harus mau, karena bagian dari komitmen dan programnya juga dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Jadi ketika ada yang mu'alaf, kecuali mereka yang ada yang dibantu dia ke pesantren, ada yang tinggal di pesantren seperti yang lain kemarin, ya udah berarti dia fokus di pesantren, maka kami tidak harus paksa karena sudah fokus belajar. Jadi yang memang tidak kemana-mana dan ngambil waktu luangnya, kita belajar setiap habis maghrib sampai isya itu pokoknya 1 jam kurang lebih. Di situ kita belajar perdalam ilmu fikih tentang bagaimana kita beribadah, syariat beribadah, belajar Al-Quran agar kita bisa membaca Al-Quran, dan belajar ilmu tauhid agar kita tidak tergoyahkan dalam hal prinsip keimanan. Ya, ketika ada yang godaan-godaan tentang keimanan, pemurtadan, kita sudah dibekali keyakinannya begitu, insya Allah. Ya, nanti nomor teleponnya kalau sudah dikasih ke Ustadz Sugi, nanti saya minta ke beliau untuk digabungkan ke grup kami para mu'alaf. Sip ya? Oke, mungkin itu kalau dari saya, Guru Ndah. Tafadhol guru yang lain. Ada yang mau ditanyakan atau sebelumnya? Oke, kalau gitu saya jawab dulu ya, 1 pertanyaan cukup. Jadi, kok malah jadi Kawinos? Oh belum ya? Oke. Lanjut. Terlalu semangat saya. Gimana Bang? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau diajak berantem di sini? Bagaimana Bang? Boleh lagi makan pagi gitu. Bang Ben. Ahi sama Ahi Taufik mungkin bantu diajarin juga ya, sedikit-sedikit. Siap Bang. Bantu belajar juga. Masya Allah. Alhamdulillah, siap. Nanti kalau emang ini diambil waktu luangnya belajar yang lain atau sekedar untuk evaluasi kita di Zoom boleh. Kalau di TikTok mungkin kan nggak enak disaksikan orang, kalau merasa sungkan gitu ya. Kalau di Zoom kan kita lebih privacy gitu. Siap. Masya Allah. Ada yang mau ditanyakan juga Bang? Ada yang ini kan udah mualaf nih. Kemarin itu pas kita mau naikkan nggak sempat. Jadi keburu beliau mualaf di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, tadi saya di bawah mendengar kok datanya udah sama saya, katanya. Yang mana ya? Yang itu Bang, yang dari Kalimantan Bang, yang kukirim 2 itu Bang. Coba di ping lagi gitu. Oh, siap. Siapa tahu udah tenggelam, ping aja ping. Siap. Iya. Nanti biar saya kirim ke Bang Ardiansah. Itu sudah termasuk tanda tangannya? Belum ada tanda tangan Bang. Kemarin itu kirim data yang kakak sama apa itu yang SIM-nya dengan yang ini kemarin ini, yang perempuan ini. Oh iya. Coba di ping aja Bang, biar saya ingat Bang. Soalnya udah ada tenggelam nih banyak nih. Ya, siap. Atau boleh saya turun dulu Kak Bang? Enggak perlu, langsung aja ping, langsung buka WA ping gitu aja udah. Iya. Udah lama sih, udah ada seminggu rasa ya. Udah ke tempat lupa namanya.
Jadi mohon dimaklum ya Ahi Muhammad Taufik, kalau sudah seminggu itu buat Pak Ade itu ibarat setahun. Allah. Aduh. Banyak nih data masuk mau mualaf ya, nanti saya tunggu infonya. Sampai berlarut-larut, ada yang dari Malaysia itu ada 2 juga. Sampai sekarang belum mau syahadat, masih nunggu, masih sibuk kerja katanya. Kalau nggak salah malam Kamis mau syahadat juga gitu. Oh ini coba. Ini. Di ping ya Bang ya, soalnya Pak Desugi ini pakai BB. Ini pakai SIM ya? Halo Bang, kok nggak pakai KTP, pakai SIM sama kakak? Yang penting Pak De, di kakak sama di SIM itu namanya sama, di kakak mungkin ada keterangan agamanya ya? Mahasiswa. Puluhan Japan. Mana Bang tadi itu? Balik lagi Bang, kelamaan nanti hilang loh Bang. Oke, kembali ke TikTok Ahi Muhammad Taufik. Ya ini agamanya Kristen di kakak. Putus. Yang dikirim kakak sama SIM. Emang bisa kakak sama SIM? Mungkin itu langkah awal untuk menjelaskan bahwa dia itu Kristen. Jadi di SIM-nya itu namanya siapa, di kakaknya namanya siapa, dan identitasnya sebagai seorang Kristen. Nanti untuk sertifikat kan foto dia sendiri, dan minta tanda tangannya nanti gitu. Ya. Kalau di SIM nggak ada agamanya kan? Setahuku sih, iya. KTP di gimana? KTP itu hilang di PT di sana udah hampir 3 tahun. KTP-nya itu di perusahaan katanya Bang, ditahan di perusahaan. 3 tahun yang lalu. Ya. Nama Benhat Nusantara Widakdo. Keren kali namanya. Orang Jawa ya Bang? Oke. Ngomong-ngomong. Iya Pak, orang Jawa. Bernat Benhat Nusantara Widakdo. Oke Bang, oke. Yuk. Kristen. Anak pertama ya? Pak anak pertama sih? Anak pertama. Agus Nanang. Oh iya, anak pertama. Oke Bang, makasih datanya. Nanti saya kirim ke Bang Ardiansah. Yang satunya tuh gimana Bang Sugi? Yang saya kirim perempuan itu. Yang perempuan? Ada tuh lagi yang di atas kemarin kan ada 2. Iya. Oh ini udah ada KTP-nya nih ya? Yanti. Nah, diajak aja kemari, kita syahadat kan? Itu tadi mau nanya apa itu tadi? Yang Yanti ini udah beliau ini udah ke KUA, habis itu oleh Naib itu ada juga sertifikat dari Naib. Apa perlu lagi dibikin gitu? Oh, sertifikat mualaf. Oh ya udah nggak perlu lah. Untuk apa double? Kali aja buat digadein gitu ya, maksudnya nambah 1. Udah nggak perlu, berarti Api nggak perlu bikinkan ini Bang, nggak perlu bikinkan sertifikat, kan udah ada dari Naib, udah cukup lah itu. Iya siap, oke. Terus yang perempuan ini? Perempuan ini kemarin udah nunggu Bang, nggak bisa naik kemarin itu, jadi kita kebetulan jauh.
Beliau ada akun juga tadi sudah di share tadi, belum ada respon. Iya. Suruh DM aja ke saya, nanti kalau pas saya di atas biar saya minta tolong dinaikkan si ini gitu. Siap, siap, Masya Allah. Ya kan namanya orang banyak bang, ya mohon dimaklumi lah. Gitu. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam bang. Assalamualaikum. Waalaikum. Bang Dara Garuda bukannya non muslim? Ya non muslim. Waduh, pakai assalamualaikum. Emang assalamualaikum harus muslim dulu? Oh bukan gitu bang. Di kitabmu dilarang bang. Mana larangannya? 2 Yohanes 1 ayat 10-11 bang, coba dibaca bang. Apa katanya? Bacakan. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu dan janganlah mengucapkan salam. Barang siapa mengucapkan salam, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Enggak. Aku tafsirnya enggak gitu. Aku mengertinya enggak gitu. Aku ngertinya yang positif aja. Semua ajaran yang ada di dalam Injil banyak yang memang dari sudut pandang Islam mendrafsirkan secara salah dan mengambil itu sebagai yang nafsir siapa? Yang nafsir siapa? Itu bunyinya seperti itu. Ya, saya nggak ada nafsir kok dari tadi kok. Oh ya, oke. Memang bunyinya seperti itu dan dari saya pribadi saya tidak terlalu terpaku pada ayat-ayat yang ada dalam itu. Saya mempelajari. Oh, berarti Anda menganggap kitabmu itu hanya seonggok sampah, jadi nggak ada gunanya gitu. Bukan seonggok sampah, tapi buku sejarah bagi saya. Oh, berarti kan nggak ada gunanya, nggak bisa dijadikan panutan, nggak bisa dijadikan patokan hidup kan? Bukan begitu bang. Jadi kalau Anda memakai aturan yang ada di Alkitab, ya seharusnya Anda taat dong. Apa yang dikatakan Alkitab ikuti dong. Bukan yang dikatakan Alkitab, tapi yang diajarkan Yesus, itu aja. Oh, itu bukan ajaran Yesus. Yang dimana bukan ajaran Yesus? Ya, 2 Yohanes 1:10 itu. Iya, emang. Tapi nggak harus nggak usah memberi salam seperti tadi yang dimaksud, gitu bang. Jadi salam itu apa? Ya bebas. Orang-orang salam itu apa? Salam itu apa? Bebas. Coba definisi salam apa sih? Salam kan sapaan pembukaan untuk menyapa seseorang. Nah, itu Anda kan begitu tadi kan? Sapaan pembuka kan? Iya kan? Nah iya kan di dalam kitabmu dilarang itu. Kok ngeyel? Coba dibaca lagi di kitabmu itu. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, ajaran Kristen, jangan kamu mengajak dia ke dalam rumahmu. Ya, artinya orang Kristen itu dilarang menerima tamu beda agama. Dan janganlah kamu mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan jahat. Jadi kamu mengucapkan salam itu maksud hati Anda itu bagus. Menghormati, iya kan? Iya, tapi menurut kitabmu itu perbuatan jahat. Enggak, saya tidak mengikuti secara lurus dan terang-terangan sesuai di ayat. Itu dah saya pribadi. Ini aneh ini. Kitabnya sendiri diingkari ini gimana ini? Ya mungkin itu Pade, mungkin dia itu Kristen, kitabnya Kristen, tapi ahlaknya mau Islami mungkin gitu. Nah, kalau gitu nggak apa-apa ya kan? Syahadat aja sekalian. bukan akhlaknya yang mau Islami, tapi sebagai manusia yang punya etika, bermoral yang bebas. Iya, kitabmu kan tidak mengajari etika kan? Astagfirullah, padahal banyak yang mengajarkan etika di situ. Nah, menerima tamu beda agama dilarang. Itu apakah itu mengajari kita untuk berhubungan secara sosial? Kan enggak. Orang menerima tamu beda agama aja dilarang. Gimana sih? Saya kan udah bilang tadi, ayat-ayat dalam Alkitab itu tidak seharusnya semua itu menjadi dasar peraturan yang penting bagi kami. Waduh, nah terus peraturan yang paling penting apa? Kalau apa yang tertulis saja diingkari seperti itu. Peraturan yang paling penting itu cinta kasih, itu aja. Nah, bagaimana Anda akan menjalankan cinta kasih kalau di kitab Anda dilarang?
Kan aku udah bilang itu ayat-ayat tertentu aja, tapi saya tetap menjunjung tinggi hukum cinta kasih itu aja. Iya bang, ayat itu kontradiksi dengan slogan Kristen kosah kasih bang. Bagaimana Kristen itu bisa dibilang ajaran kasih kalau nerima tamu beda agama saja dilarang? Kasihnya gimana coba? Yang pernah melarang tamu beda agama itu di mana? Tunjukkan itu buktinya. tadi ayatnya. Bukan maksudnya di ayat Alkitab, tapi orang-orang Kristen yang tidak menerima orang siapa coba? Iya, berarti orang Kristen ini malu mau menjalankan ajaran kitabnya kan gitu. Di kitabnya, aku kan udah bilang satu ayat itu tidak menjadi dasar aturan yang penting untuk kami. Berarti aturan itu nyampah ya bang ya, nggak ada gunanya ya. Ini yang salah persepsi itu yang kayak gini. Salahnya di mana? Apa yang salah? Aku kan beri salam. Kan aku udah bilang itu nggak harus menjadi peraturan. Iya, secara apa ya? Manusiawi bagus itu bang. Anda sedang menghormati kami bang, keren. Tapi menurut kitabmu itu perbuatan jahat. Nah, itu yang kesalahan abang itu di situ sedikit-sedikit menurut saya yang disalahkan orang saya menyampaikan apa yang tertulis di dalam kitabmu kok malah saya yang salah ya? Kan narasi abang kan dikit-dikit di Alkitabmu nggak gini, di Alkitabmu nggak gini. Kami tuh nggak semuanya berpaku pada Alkitab, bang. Oh gitu. Iya. Jadi aturan itu nyampah. Siapa yang bilang sampah coba? Nah kalau nggak sampah seharusnya diikuti dong. Gimana sih? Kan aku kan udah bilang nggak semuanya diikutin, itu kan hukum tertingginya. Iya, kenapa anda tidak mau mengikuti? Kenapa? Astaga, aku pusing bang dibolak-balik terus. Enggak, saya tanya kenapa anda tidak mau mengikuti aturan yang ada di kitabmu? Kenapa? Karena ada ajaran yang lebih tinggi dari itu, cinta kasih. Jadi semua orang berhak menerima siapa saja sesama manusia, mau agama apa kayak mau. Oh, jadi itu ajaran itu sebenarnya Anda sudah mengakui bahwa ajaran itu tidak baik gitu kan? Siapa yang bilang tidak baik coba? Loh, itu tadi kan Anda tidak mau mengikuti yang tertulis di dalam 2 Yohanes 1:10. Berarti itu tidak baik kan? Siapa yang bilang tidak baik, bang? Aku kan udah bilang. Kalau itu baik, kenapa nggak Anda ikuti? Ini masih kalau itu baik, kenapa nggak Anda ikuti? Gini ya bang, aku kan udah bilang tadi, nah itu ada yang komen parah itu. Ya udah, oke, aku nggak buat salam. Aku lanjut ke pertanyaan kalau gitu, daripada cuma bahas salam. Anda sepertinya kaget kan, kalau di kitab Anda ada seperti itu kan, karena selama ini nggak pernah kamu baca gitu kan? Pernah baca, tapi nggak diingat. Oh, nggak ingat. Nah itu tadi saya sedang mengingatkan Anda bahwa di dalam kitab Anda itu menerima tamu beda agama dilarang begitu. Enggak, tapi kami mengertinya nggak seperti itu, bang. Ya coba diterangkan sama saya, coba gimana? Sebenarnya ayat itu maksudnya apa? Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia masuk ke dalam rumahmu. Artinya dilarang menerima tamu, toh? Dan jangan mengucapkan salam. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Nah, silakan terangkan sama saya. Apabila, saya cuma menerangkan di ayat itu. Apabila ada orang datang, ini kalian yang datang atau aku yang datang? Kan aku yang masuk, berarti aku punya hak untuk memberi salam. Udah itu aja. Iya, bukan masalah kamu yang masuk atau siapa yang masuk. Ini kan yang kita bahas ayat itu. Ayat itu mengatakan kalau ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia masuk ke rumahmu. Misalnya saya bertamu ke rumahmu nih, karena saya Islam, kamu Kristen, berarti kan orang Kristen nggak boleh menerima tamu beda agama kan? Enggak gitu kan, aku yang datang ke kamu kan ada bahasanya di situ. Enggak, ini yang kita bahas ayat itu bukan masalah peristiwa kamu masuk ke sini. Itu yang peristiwa kamu masuk ke sini ucapan salam, beda lagi. Ini frase pertama dulu.
Iya, apabila ada orang datang, Bang. Ngerti itu apabila ada orang datang. Iya. Misalnya saya datang ke rumahmu, ya kan? Terus saya ini beda agama, kan nggak boleh diterima, kan? Lah, nggak gitu mengerti. Oh itu. Kok nggak gitu gimana sih? Itu benar. Jadi konsepnya berarti darah ya. Kalau umat Islam datang ke rumahmu nggak boleh. Nah, tapi kamu ngambil dalil kebalikan. Tapi kalau Kristen masuk ke kami, kamu boleh gitu. Itu ajaranmu jadinya malah. Kalau kamu mau dipisah-pisah. Kalau Anda boleh seenaknya masuk ke kami, tetapi kalau kami tidak boleh masuk ke tempatmu. Nah, itu kan? Karena tadi kau bilang di sini lagi petir. Oh, siap deh. Maaf. Tapi ngertinya bukan begitu, Bang. Ya itu kan barusan Anda sendiri yang ngambil argumennya. Jadi gimana sekarang? Oke, kalau dari sudut pandang aku nggak seperti itu, Bang. Aku kan udah bilang tadi, dari satu ayat Alkitab itu tidak menjadi dasar untuk aturan-aturan yang mengatur kehidupan kami, itu aja. Oh, apabila itu berarti sebuah ajaran sebenarnya, memberitahukan tentang bagaimana keadaan ketika nanti ada orang yang datang gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Saya bilang tadi nggak apa-apa. Kalau kitabnya mau dijadikan sejarah, masalah akhlak, bolehlah ikuti akhlak yang Islami. Ya sudah gitu. Karena Islam itu memang rahmat untuk semesta alam. Apa, Bang? Oke. Gini, ya karena Islam itu menjadi rahmat untuk semesta alam. Ya kan Anda tetap mau mempertahankan kan? Ya sudah, biar selesai. Tapi itu maumu. Silakan menggunakan. Kalau dari aku, Islam itu bukan sebagai rahmat. Lah, tadi Anda datang sendiri aja ngambil kalimat yang diajarkan oleh Islam. Gimana nggak jadi rahmat? Emang itu diajarkan oleh Islam. Loh iya benar, hadisnya ada, ketika engkau berjumpa maka ucapkanlah kalimat salam, assalamualaikum. Nah, iya, semua orang mah gitu, ketemu orang ucapkan salam. Ya ucapkan salam, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum itu ajaran Islam. Gitu. Memang perintahnya untuk berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuat baiklah kalian semua kepada manusia sebagaimana Allah juga berbuat baik kepada kalian. Nah, itu perintahnya di dalam Al-Qur'an. Di mana larangan kalau orang selain muslim menggunakan kata assalamualaikum. Oke. Yang melarang kitab dia. Yang melarang kitab dia. Itu dia masalahnya. Jangan ke Islamnya. Anda yang punya larangan gitu loh. Saya nggak menganggap ayat yang dibilang Bang siapa tadi Sugi tadi itu nggak sebagai dasarnya. Makanya saya memberi salam. Makanya sekarang saya nanya ke kalian. Ya sudah, oke. Sekarang kita kembali kepada kalimat assalam. Assalam itu adalah asmaul husna. Allah yang maha memberi kedamaian dan keselamatan kepada kami semua. Anda meyakini Tuhan yang benar itu adalah Allah yang memberi kedamaian dan keselamatan kepada kami? Iya, saya meyakini, percaya itu. Percaya itu, berarti Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa artinya? Subhanahu wa Nah, itu barusan saya jelaskan. Assalam itu adalah asmaul husna, salah satu nama Allah yang maknanya adalah Allah itu memberi damai keselamatan. Oke, saya percaya. Anda mengatakan Anda percaya bahwa damai sejahtera, keselamatan untuk kalian semua, wahai umat Islam yang ada di sini. Gitu artinya. Anda mempertahankan itu, berarti Anda percaya kalau Tuhan Anda itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa ta'ala itu artinya apa? Maha suci dan maha tinggi. Oke, saya percaya. Ya sudah. Berarti Tuhan Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci dan maha tinggi, yang memberikan kedamaian dan keselamatan kepada kami dan kepada kita semua ya. Iya, saya percaya. Oke, baik, percaya. Nah, ketika Anda sudah percaya, namanya juga maha suci dan maha tinggi. Maha suci dari segala apa? Segala hal-hal yang disifati oleh manusia, dari disekutukannya. Nah, berarti Anda tidak percaya kalau ada Tuhan selain Allah. Iya, saya percaya. Mungkin ada Tuhan lain selain Allah. Oke, dan termasuk Yesus itu bukan Tuhan karena dia manusia utusan Allah. Yesus secara badan memang dia manusia, tapi Tuhan ada di dalam diri dia. Itu aja. Loh, memang secara apa Yesus mau dibahas? Kan dia ada badannya. Iyalah. Memang Yesus manusia.
Nah, iya manusia. Yesus manusia utusan Allah ya. Yesus manusia dan roh Allah ada padanya. Makanya orang Kristen itu menyebutnya Allah yang hidup karena Allah ada dalam diri dia, gitu aja, Bang. Loh, katanya dalam konsep Anda Tuhan itu bisa ada di mana saja. Ya ketika membahas Yesus ada dalam diri Yesus, ya sudah, apa salahnya? Namun bukan berarti Yesus itu Tuhan. Iya kan? Emang. Gini, Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala itu kelihatan enggak? Ya tidak kelihatan lah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak makanya Yesus hadir untuk memperlihatkan bagaimana Allah itu yang tidak kelihatan. Iya, bagaimana? Nah, sementara Yesus kelihatan. Iya, yang kelihatan pasti bukan Allah kan? Yang kelihatan memang bukan Allah lah. Allah kan nggak kelihatan. Lah iya, maka Yesus itu bukan Allah. Makanya karena dia kelihatan. Yesus. Bang, kalau semua orang Kristen yang ada di muka bumi ini mengertinya gitu, Bang. Jadi kalau abang bangka ya mau enggak, jangan semua Kristen. Justru selama ini Kristen lah yang berantem tentang Yesus. Udah 2000 tahun mereka itu masih berantem. Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, ada yang mengatakan Yesus itu manusia, ada yang mengatakan 100% manusia 100% Tuhan, ada yang mengatakan Yesus itu manusia dagingnya, rohnya Tuhan, ada yang mengatakan Yesus daging dan rohnya juga Tuhan. Itu Kristen selama ini menjelaskan. Kristen sendiri yang bingung kok. Bukan kami. Kalau kami sih enjoy. Selesai. Yesus manusia utusan Tuhan. Ngapain pusing? Kalau aku nggak bingung, Bang. Kalau aku mengertinya gini, Bang. Yesus itu manusia, roh Allah ada padanya. Jadi Allah yang nggak kelihatan itu menjadi terlihat. Baik. Sekarang kita pakai dalil. Sebab siapa? Akhirnya pertanyaan saya nggak ada ini. Loh, sebentar. Saya bacakan dalil. Saya bantu bacakan dalil. Anda pahami kalimatnya. Ini bahasa Indonesia. Dengerin ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan ruhnya dengan tidak terbatas. Di sini kitab Anda Yohanes 3:34, siapapun yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Berarti kalau dikatakan sebab siapa yang diutus, merujuknya hanya Yesus atau siapapun orang lain. Kalau siapa yang diutus dan menyampaikan firman itu kan banyak, Bang. Banyak. Nah, kalau banyak berarti bukan hanya Yesus, karena di situ dikatakan karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Siapapun itu. Kalau Anda meyakini Yesus yang manusia rohnya adalah Tuhan, sementara ayatnya Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas, berarti para nabi juga Tuhan yang lain. Enggak, Bang. Bedanya nabi lain sama Yesus itu gini, Bang. Nah, di situ bunyi ayatnya karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada siapapun. Ya, emang benar. Salahnya ya, gimana, iya. Bang? Bukan hanya Yesus kan? Maka bedanya Yesus itu dinubuatkan para nabi. Setelah itu firman Allah dari sabdanya Allah itu berubah menjadi daging. Makanya sabda menjadi daging. Makanya firman Allah itu menjadi manusia. Itu kepercayaannya kami. Bahas daging lagi ini. Iya, Bang. Kalau kami kesini. Iya, kalau kami percayanya gitu, Bang. Kalau abang mau nanya yang lebih lagi, udah stuck. Gak ada ya sudah, kembali aja kalau gitu. Anda memahami Yesus Tuhan itu apanya? Sekali lagi saya tanya. Firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup. Iya. Itu masih ambigu. Karena kenapa ambigu? Ya, firman Allah yang hidup itu yang mana? Kalau dipikir ini, Bang, apa namanya? Siapa yang nggak berhubungan tapi melahirkan kan nggak ada kan, manusia kan, tapi Bunda Maria sendiri. Nah itu kan dari Allah banget nggak sih? Kalau kita semua kan percaya Allah kan serba bisa. Ini kayak serba bisa. Tuhan itu serba bisa. Iya. Betul. Bisa dalam menghendaki sesuatu, mengerjakan sesuatu, bukan berubah menjadi sesuatu. Nih ya, saya bacakan lagi dalilnya. Kayaknya Anda kurang baca Bible. Saya berubah pun bisa lah, Bang. Nah, permasalahannya di dalam kitab Anda, Tuhan tidak pernah berubah. Maleakhi 3:6,
Tuhan tidak pernah berubah. Yakobus 1:17, Bapa tidak pernah berubah oleh bayangan maupun pertukaran. Tuhan tidak pernah berubah. Yang namanya berubah pasti bukan Tuhan. Iya benar. Nah, iya. Nah, kembali kepada ayat contoh ya, kitab Anda. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan. Nah, orang-orang di sini bukan hanya Yesus yang diperanakan, bukan dari darah atau daging, bukan hanya Yesus, karena kalimatnya jamak. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Jadi ada di situ, melainkan dari Tuhan. Makanya kita lihat Yesus, dia dilahirkan dari seorang perawan tanpa hubungan dengan laki-laki, tanpa adanya seorang ayah. Bisa ada yang laki-laki dengan perempuan, namun dia tidak produktif lagi, tidak menghasilkan kesuburan lagi, namanya Yohanes, bapak ibunya mandul. Ada lagi yang bisa tetap dilahirkan ke muka bumi. Ada lagi siapa? Hawa, istri Adam. Dia bukan dari hubungan suami istri. Dia bisa dilahirkan, dia bisa keluar dari tulang rusuknya Nabi Adam, suaminya. Ada lagi juga Adam tanpa ayah dan tanpa ibu. Semuanya itu dari Tuhan. Makanya dikatakan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan. Itu banyak itu. Bukan hanya Yesus. Itu kitab Anda yang mencatat, Yohanes 1:13. Kenapa Yesus sendiri beda, Bang? Makanya aku udah bilang iman kami itu percaya Yesus itu udah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, bahkan dari Abraham. Makanya kami itu percaya bahwa Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia dan menyelamatkan kami. Udah itu aja. Kenapa kamu malah? Kalau abang bisa menjelaskan yang lebih dan meyakinkan saya bahwa Yesus tidak seperti itu. Mungkin tapi kayaknya Ustadz, tapi kayaknya Ustadz jangan masuk Islam, Bang. Jangan mualaf, Bang. Kita ngeri kalau yang masih botol begini. Bahkan kayaknya Ustadz tadi udah jelas Ustadz Sugi mengatakan bahwa di letterlet di kitabnya sendiri melarang salam, dia nggak mau denger. Jadi insya Allah di Bibelnya dibilang Yesus saya bukan Tuhan, dia nggak akan denger juga. Jadi percuma, kayaknya dia imannya memang ya pokoknya Yesus Tuhan, pokoknya udah ditebus. Memang Yesus nggak sebut dirinya Tuhan, Bang. Nah kan, ya itu betul. Makanya kan tadi dia bilang Yesus itu manusia. Iya. Manusia. Itu. Iya. Terus manusia ini kerasukan Tuhan gitu. Kasarnya ya, mungkin gitu. Ya emang karena Allah yang nggak kelihatan itu hadir dalam Yesus. Itu aja pengertian kami. Apa yang mau dijelaskan lebih dari itu? Makanya iya memang seperti itu. Oke. Yesus kerasukan Tuhan, Yesus kemasukan Tuhan. Ketika Yesus kemasukan Tuhan, berarti Yesus yang kemasukan Tuhan ini dibawa lagi oleh iblis ke padang gurun. Ya benar. Nah, berarti Tuhanmu pernah dibawa jalan-jalan oleh iblis ke padang gurun. Jangan pakai kata kerasukan kemasukan lah. Tadi kan saya bilang kasarnya. Ya benar, dia ke padang gurun. Ya benar. Terus? Lah iya, Tuhanmu pernah dibawa jalan-jalan oleh iblis ke padang gurun. Ya benar. Terus apa yang salah? Ya nggak ada yang salah kalau Anda percaya. Saya percaya. Cuman akal sehat kita itu di mana? Ketika Tuhan bisa dibawa pergi, dibawa jalan, dibawa ke padang gurun oleh iblis, oleh ciptaannya. Di mana kemuliaan Tuhan itu? Padahal di dalam kitab ada di Yakobus 1 dikatakan Tuhan itu tidak bisa dicobai oleh iblis. Dan kami kan sudah bilang Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Itu ngerti kan? Ada tadi nggak ngomong gitu. Yesus sungguh Allah, manusia. Setelah itu kan Yesus kan manusia. Ya manusia yang kemasukan Tuhan kan? Dalam dirinya ada Tuhan Allah yang satu yang esa di surga. Setelah itu saat
Makanya iblis kan memang takut kan sama Allah. Makanya dia menggunakan manusia, ya, menggunakan Yesus itu. Tetapi ketika dia mencobai, ada roh Allah yang ada dalam Yesus. Makanya dia menjawab dan bisa membantah cobaan Yesus itu. Itu aja. Baik, kalau gitu, mari kita coba ya. Ini sebuah asumsi yang mudah sekali kita patahkan dan membuat kebingungan kawan-kawan Kristen ketika menjelaskan. Anda sudah mulai mengatakan kalau Yesus itu kemasukan Tuhan, di mana Yesus itu adalah di dalam dirinya roh Tuhan. Roh yang ada dalam diri Yesus adalah roh Tuhan. Ingat, ketika Yesus disalib, dia berteriak, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Nah, pertanyaannya. Apa yang salah? Oh, pertanyaannya aja belum, kok apanya yang salah? Ketika Yesus mengucapkan kalimat demikian, berarti Tuhannya sudah pergi. Benar, terus. Nah, kalau Tuhannya sudah pergi, kenapa Yesus masih bisa ngomong? Yesus kan ngomong kepada Allah yang Bapa yang esa, yang nggak kelihatan, yang di surga. Lah kan tadi rohnya masuk ke dalam Yesus. Kan aku kan udah bilang, Yesus sungguh manusia, sungguh Allah. Lah iya, tadi Anda yang bilang rohnya itu adalah Tuhan. Iya, bener. Nah, terus rohnya yang Tuhan itu pergi ninggalin. Berarti saya mengerti. Kalian itu berarti Yesus itu tiap hari Tuhan aja gitu, Allah terus gitu. Berarti kalau Allah, dia kan manusia juga, makan, minum, tidur. Oh, kemana lagi ini? Anda tadi mengatakan Yesus itu yang kemasukan Tuhan. Yesus kemasukan Tuhan karena rohnya adalah Tuhan. Ketika Yesus berkata, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ Yesus katakan, Tuhannya sudah meninggalkan Yesus. Berarti rohnya sudah keluar dari Yesus. Tapi kenapa dia masih bisa ngomong dan disalib? Lah, emang masih bisa ngomong lah, kan belum mati. Berarti rohnya masih ada di dalam diri Yesus. Ya manusia kalau masih hidup bisa ngomong lah, Bang. Loh, dia masih hidup, berarti ada rohnya. Ada rohnya? Nah, rohnya tadi katanya Tuhan. Nah kan, nah itu yang salah. Enggak salah. Ada sendiri yang bilang kok tadi. Gimana ini? Saya kan bilang, sungguh manusia, sungguh Allah. Jadi roh itu enggak selamanya terus-terus Tuhan, terus-terus Allah. Oh, berarti rohnya berubah-berubah. Anda lebih tahu dari Yesus kalau gitu. Yesus sendiri nggak bilang gitu. Ya saya mengertinya seperti itu. Mau gimana lagi, Bang? Iya, mengerti seperti itu dari mana dasarnya? Itu dasarnya dari mana gitu loh. Kan Yesus nggak pernah bilang begitu. Kan dasarnya dari Yesus sungguh manusia, sungguh Allah. Itu dasarnya. Di mana itu? Di mana itu? Iya, dari mana itu adanya coba? Dia jadi manusia ketika Allah lompat meninggal. lagi. Kata, anakku mengapa kau tinggalkan aku? Udah gitu aja. Itu aja manusia, bukan Tuhan. Allahku, Eli, Eli, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, sekarang gini aja. Yesus punya dua roh kalau gitu. Berarti dia berkata sebagai manusia, bukan Tuhan. Nah, sebagai manusia bukan Tuhan kan? Ya. Nah, tapi Tuhannya sudah pergi dalam diri Yesus. Ya. Berarti Yesus masih ada rohnya di dalam. Masih. Berarti Yesus punya dua roh. Ya, bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Dari mana dalilnya dia punya dua roh? Enggak, dari pemahaman saya seperti itu. Double power ini. Iya, roh seperti kita manusia kan punya roh, maka kita hidup. Roh itu kan nafas yang beri kita kehidupan. Nah iya betul, makanya tadi Anda sendiri bilang Yesus itu punya dua roh. Iyalah, satu sebagai manusia biasa, satu itu dari Tuhan. Udah itu aja. Satu roh untuk manusia, satu untuk Tuhan. Berarti Yesus ada dua roh dalam dirinya. Pertanyaannya itu dalil itu dari mana? Nggak ada dalil itu, Bang Dial. Kalau nggak ada berarti Anda fitnah Yesus. Kasihan mamanya yang sudah mengandung dan melahirkan, merawat, menyusui, mendidik. Kau fitnah-fitnah dia. Enggak, Bang. Ya, Bang, iya justru dong. kami selalu percaya meyakini itu, bahkan berdoa kepadanya seperti itu. Dan pengalaman religius, pengalaman Alif nyiksa anak orang ini. Enggak, karena memang udah imani saja. Insya Allah di Bible ditulis Yesus bilang aku bukan Tuhan, dia tetap aja gitu loh. Karena tadi soal jangan beri salam sama orang yang nggak bawa ajarannya juga bodoh amat gitu loh. Saya mau beri salam. Memang definisi kufur memang menutup diri gitu.
Di dalam Alkitab kan memang nggak pernah tuh Yesus bilang aku Tuhan. Nah, udah itu aja. Kan bagaimana gitu? Fitnah berarti kan? Fitnah berarti kan? Iya. Aku kasihan mamanya yang ngurus, kasihan capek dia itu. Bukan fitnah, fitness. Saat malaikat datang aja kepada gembala aja dibilang Bro, Tuhan kamu ada berapa sih? apa? Tuhan kamu ada berapa? Tuhan aku ya cuma satu lah. Siapa namanya? Allah. Bukan Yesus. Nah kan kembali lagi nanti diperdebatkan bang. Tuhan kamu sebenarnya siapa? Allah. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu manusia dan Allah ada dalam dirinya, makanya kami manggilnya juga Tuhan. Oh, berarti Tuhanmu 2? 3. Oh, 3. Itu Tuhan apa? Itu Tuhan apa boyband tuh, rame banget. Tuhannya 3. Kenapa lu nggak ngomong dari tadi kalau Tuhanmu 3? Kan ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi ketiganya Tuhan. Iya. Iya 3 Tuhan Ustaz ya. Aduh dari tadi ini loh, biar jelas. Udah jelas kan? Oke. Di antara ketiga Tuhan itu siapa kepala Tuhan? Atau pimpinan Tuhan, siapa pimpinan Tuhan? Ada pimpinan Tuhan. Ada 3. Pribadinya berbeda, tapi itu dalam satu. Gimana ceritanya Yesus manusia kok? Bang, kalau bahas Trinitas itu aku udah stuck banget, sumpah bang. Oh, stuck dia, jangan dipaksa stuck. Dia banyak milih stuck ya, bahaya parah itu. Emang kalian pernah debat soal Trinitas dan mereka berhasil menang? Gak ada kan? Gak ada. Kacau. Gak ada. Karena konsep dibuat untuk tidak dimengerti itu Trinitas itu. Memang kita nggak bisa mengerti. Tapi lucu ini, anak lucu deh, serius. Iya. Itu kan sila nomor 1 kan gitu bang. Gimana bunyinya? 1, ketuhanan yang maha kesatuan ya kan? Iya benar. Semua di dunia kan cuma satu Tuhan bang. Udah itu aja. Udahlah bang, mending kamu meluk Islam bang, biar gak ribet bang. Soalnya kau sayang orang baik gitu loh. Islam ribet bang, acara ibadahnya aja ribet bang. Kalau di Katolik mah bebas, santai, mau apa aja bisa bang. Iya itu masa pargoy sekali seminggu pengen sorga kan lucu bang. Oh Katolik beda bang, jangan samakan, nggak ada pargoy. Nggak pargoy, jadi yang lain pargoy. Ya itu mungkin di aliran yang sebelahnya mungkin. Abang Katolik. Coba tanya apanya yang Islam yang sulit bro? Ya tiap hari harus 5 waktu ke sini gini. Kami cuma seminggu sekali tapi dijanjikan surga yang begitu nikmat. Janji caleg begitu bang, tiap ini doang. Terus makan pun bebas, doa pun selalu ya sakral hening gitulah. Intinya nggak ribet lah. Kalau Islam ribet kalau dari saya. Karena kamu nggak terbiasa aja sih. Nggak terbiasanya gimana? Iya, karena nggak ada umat Islam mengatakan Islam itu ribet setelah memeluk Islam. Hanya orang di luar Islam mengatakan ribet, gitu loh. Iya ribet bang. Tapi kami umat Islam yang melakukannya nggak ribet, yang kami melakukannya enggak. Enggak, padahal Yesusnya melakukan loh itu semua, sholat, habis itu nggak makan babi, habis itu iya, semua. Yesus kan di Yahudi. Iya, makanya Yesusnya aja bilang nggak ribet, ini pengikutnya bilang ribet. Jadi kan memang gimana ya? Justru kami diberi kebebasan setelah ajaran Yesus. Udah itu ajaran Paulus itu. Paulus itu yang ngajarin lo bebas, Paulus. Ya syukurlah, biar kami jadi manusia yang happy dan bebas dan menikmati surga dan melakukan kebaikan. Udah itu aja, senang. Gimana ceritanya nanti kok diusir Yesus nanti kok? Mana ada? Emang Matius 7, Matius 7. Emang ada yang pernah mati terus hidup lagi? Tertulis di situ. Barang siapa yang menuhankan Yesus, bermujizat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, Yesus berkata, "Menyalahlah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan." Jadi orang yang menuhankan Yesus, menjual-jual nama Yesus, dia adalah orang jahat menurut Yesus. Begitu bro.
Aku udah mengerti ya konteks Alkitab semuanya, nggak mengerti per teks bang. Jadi ajaran yang seperti itu sebenarnya menyesatkan bang. Berarti Matius 7 menyesatkan dong ya? Ya aku kan udah bilang satu ayat di Alkitab itu nggak menjadi dasar untuk kami percaya bang. Ya udahlah bang, Oke. terserah bang lah. Kita kita maghrib aja. Gimana abang-abangku di sini? Enggak pikir lagi. Maksudnya gini, kalau mau enak-enakan bebas-bebasan, jadi ateis aja lah, lebih bebas, lebih enak. Kalau mau bebas-bebasan, ya kalau masalah Justru itu yang nggak boleh. Makanya kami diberi kebebasan, tetapi melakukan kebaikan, cinta kasih dan percaya kepada Tuhan. Itu aja. Ya itu makanya jadi ateis saja itu lebih bebas, dia tetap berbuat baik kan gitu. Kalau masalah menggapai surga itu perlu perjuangan, kerja keras seperti dalam Islam, harus menjalankan syariat, karena nanti yang akan diraihnya itu juga sangat berharga. Kalau bebas leha-leha tiba-tiba dapat hadiah, beda juga lah. Orang mau dapat kipas angin sama mau dapat mobil itu perjuangannya beda, bro. Yo lo hidup bebas leha-leha ya paling nanti dapatnya juga kipas angin kan gitu. Jadi akal sehatnya dipakai, hidup pingin bebas Akal tapi sehatnya mau emang masuk surga. dipakai bang. Kami disuruh untuk berbuat cinta kasih, kebaikan, baru ke surga gitu aja. Iya. Tapi nggak ada yang santai-santai bebas, bukan berarti mau buat kejahatan santai. terus Gimana bebas. bisa? Imanmu kan merusak akalmu. Mana coba yang Iya merusak tadi akalku? Trinitas merusak akalmu, nggak bisa dijelaskan. Oh enggak, saya memahami itu, cuman saya tidak bisa menjelaskan untuk membuat kalian paham. Bagaimana caranya Anda memahami? Anda sendiri nggak bisa menjelaskan. Berarti Anda sendiri nggak, cuman imani saja. Itu namanya imani saja. Gitu. Oh, Di sinilah. beda, Bang, saya percaya itu firman Allah. Di sinilah sulitnya gitu. Makanya dia dituhankan. Udah itu yang menjadi pemahaman saya, makanya saya imani. Cuma itu aja. Gimana Anda mau masuk? Terus Bang, Cuma kok bebas-bebas saja, bro. Bebas-bebas begitu. Lu masih makan babi nggak? masih lah. Nah itu satu lagi, makan pun bebas, nggak ada larangan-larangan kayak Islam. Itu kan ribet terus kayak Islam kayak dalam suatu penjara apa gimana gitu kan, nggak bebas. Nanti kalau Yesus cium nanti mulutmu bau babi, dia apain? Mana ada kayak gitu? Ya Yesus nggak pernah makan babi kok. Ya iya, dia kan di apa namanya Yahudi di sana di kampungnya itu memang ada kayak gitu. Kan Yesus berkata nggak boleh dihapus hukum Taurat. Gimana Oh enggak boleh dihapus, tapi dia menyempurnakan. Itu namanya Dia lu nambah-nambah. Yang Belum lagi kamu, dia mengatakan belum lagi yang- kamu burungmu belum dipotong dikit. Yesus iya, ayo lu. Nanti lu disunat oleh pakai cangkul nanti di sono. Emang disunat, emang aku disunat. Sunat itu bukan kewajiban Bang, tapi itu dari segi kesehatan. Kalau adat Yahudi itu diwajibkan, makanya diganti jadi nggak diwajibkan. Kata Tetapi Paulus, boleh. dengerin dulu. Galatia 5 nomor 2. Galatia 5 nomor 2, kata Paulus nih. Kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Siapa suruh lu sunat? Oh enggak, kami enggak memahami seperti itu. Coba lu Galatia 5 nomor 2 baca aja. Nah, sesungguhnya Ya udah, aku kalau punya- dengerin bacaannya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Gimana? Cari klubnya lagi, sambung. Kalau aku menentang ayat itu dan nggak mau ikut. Nggak berguna Yesus bagimu. Aduh. Enak banget ini orang ngomong, ada yang gak sesuai ditentang. Kacau ini. Yang penting Iya, happy emang. gitu. Iya. Emang ada ayat-ayat yang emang bertentangan juga, tapi kita melihat bagaimana ajaran yang lebih baik dari itu. Udah itu aja. Ya, tapi Jadi abang, Bang, makanya berarti saya memang tadi bilang. enggak, abang kan bilang semua mau yang simpel-simpel aja, semua yang ini yang santai-santai aja.
cuma sekali seminggu ke gereja mau surga. Tapi kan itu kita bisa lihat kan, abang kan saya nggak tahu ya abang orang kaum yang berpikir atau enggak. Tapi orang mau sukses mesti kerjanya yang benar, mesti yang rapi, mesti yang pinter, mesti yang rajin ini ya. Jadi kalau abang cuma mau santai-santai aja habis itu berharap surga kan memang udah menyalahi natur kan. Tapi ya udah nggak apa-apa, terserah. Udah itu aja bang, saya mau nyapa yang lain nih. Oh, berarti ukuran abang itu ibadah yang membuat Anda masuk surga, cuma itu. Berarti sama. Enggak dong, ridho Allah Subhanahu wa taala, ridhonya. Saya nyari ridhonya, bukan ininya. Iya, tapi udah itu aja bang yang mau disampaikan. Oke. Ya udah saya lanjut. Oke, siap. Terima kasih bang. Saya mau masuk terkait pandangan kalian baru kasus-kasus yang menimpa saudaraku barusan. Pandangan kalian gimana yang di Tangerang? Itu melanggar hukum, harus diproses, bro. Kasus apa nih? Saya Siapa yang melanggar hukum? Yang pelaku lah, nggak boleh ganggu orang lah, apalagi mencederai orang. Pelakunya yang Muslim apa yang Kristen itu? Yang Muslim lah. Pelakunya Muslim. Iya, pelakunya Muslim. Berarti ya salah lah, nggak boleh main begitu. Apa sih kasus apa sih? Saya nggak tahu nih. Orang itu merusak Islam, harus dihukum. Oh ya, benar. Kasus berarti ajaran di Tangerang orang lagi beribadah, terus tangsel, terus ada yang dilukai gitu loh. Mahasiswa itu pelakunya, nggak boleh begitu. Itu namanya merusak negara ini kalau dia nggak dihukum. Harus dihukum. Ya, harus. Jelas. Saya bisa menarik kesimpulan gini loh bang, banyak umat Islam yang belum memahami secara penuh bagaimana ajaran agamanya dan berbuat sama. Saya bisa bilang hal yang sama juga, karena ada masjid-masjid yang dibakar juga kan dari Salam. kalian kan. Iya, aduh. Ya, salam kenal saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Nggak ada santunnya sama sekali tuh, kasih tuh ajaran kasih. Lagi ngomong juga. Ya gimana Bang Dara Garuda? Saya bilang ada juga beberapa oknum dari ajaran abang yang membakar-bakar masjid juga. Saya juga bisa tarik kesimpulan seperti abang menarik kesimpulan memang bahwa ada yang di dalam ajaran abang juga nggak mengerti gitu loh. Jadi ya gitu ya. Tapi Bang, lebih banyak yang mana bang? Lebih banyak yang mana bang? Lebih banyak karena kita mayoritas, jadi kita pasti lebih banyak lah. Jadi nggak bisa diiniin sih. Oh enggak, di seluruh dunia juga. Tapi yang paling parah di seluruh dunia, kita mau ke seluruh dunia. 2000 tahun terakhir kalian bunuh 9 kali lebih banyak daripada agama apapun. Yang lebih dasar aja host, yang lebih dasar aja, izin ya, yang lebih dasar aja. Berarti pelaku pembunuhan terhadap Yesus itu adalah pelanggaran yang sangat besar kan? Pelaku pembunuhan Yesus. Iya, yang membunuh dan menyalibkan Yesus itu adalah tindakan kejahatan yang sangat keji kan? Ya emang kejahatan lah. Jahat. Bukan dasar sesuatu. Tapi kok imani hasil karyanya? Saya imani Yesus, bukan imani yang menghukum. Ya kok imani pelakunya? Kenapa? Karena dia kalau tidak dia dengerin dulu hasil karyanya itu, kok imani bahwa Yesus mati? Ya benar. Terus? Artinya imanmu berdiri di atas pelanggaran. Oh enggak seperti itu bang. Lah, membunuh Yesus kan melanggar toh? Iya. Nah, tapi akibat dari pembunuhan itu kok imani kan? Akibat dari pembunuhan itu apa akibatnya? Ya kalau tentara Romawi tidak membunuh Yesus kan kamu nggak punya Tuhan. Nah ini yang salah bang, bukan nggak punya Tuhan bang, tapi nggak memperoleh keselamatan. Terus gimana bro? Ya terus gitu, saya cuma berkesimpulan seperti itu. Ternyata ya keselamatan diambil dari kecelakaan gitu ya. Bisa jawaban dari abang siapa tadi yang jawab harus dihukum itu sudah membuat saya ini ternyata benar. Umat. Lah iya, iman Anda berdiri atas kejahatan orang lain kan? Enggak seperti bener itu. Nggak? Loh, enggak benar. Anda percaya konsep penebusan dosa? Percaya. Nah, penebusan dosa dengan cara apa? Dengan cara mati. Darahnya itu curah di kayu salib.
Nah, hasil dari kebaikan atau kejahatan itu? Hasil dari kebaikan. Berarti tentara Romawi baik. Tadi kau bilang jahat. Gini bang, Gimana? orang Yesus itu dia mewartakan kebaikan, dan orang-orang imam besar dan yang lainnya itu nggak suka sama dia, makanya mereka iri, ya bunuh dia. Nah, pembunuhan atas itu dasar kebaikan. tindakan kejahatan kan? Enggak, berarti Yesus mati atas dasar kebaikan karena dia mewartakan Allah. Loh, iya dia mati karena dibunuh oleh penjahat. Iya, berarti atas dasar kebaikan kan? Kenapa dia Karena dibunuh oleh penjahat itulah Anda meyakini dosa Anda ditebus. Karena dia berbuat kebaikan maka dibunuh. Makanya dia dasar kebaikan. Permasalahannya orang berbuat baik itu tidak boleh dibunuh. Oh enggak, ada yang antara itu Orang mulai baik harus dibunuh berarti. Iya, saking baiknya dia mewartakan semuanya, makanya orang itu iri, makanya. Terus kenapa kau marah kalau ada orang lagi beribadah dibubarkan? Maksudnya kau senang? Betul itu. Kenapa bang? Marah orang senang. Pastinya kalau ada orang beribadah dibubarkan kau harus senang. Apa coba? Masih lindungin Ustaz. Kadang-kadang nggak nyambung. Enggak lah. Siapa yang senang? Tapi doktrinnya mendarah daging bang. Jadi Enggak ada sikap kemanusiaannya, enggak ada tolerannya di situ. Toleran nggak itu tentara Romawi? Toleran nggak? Enggak lah. Tapi di balik karena tidak tolerannya, kau ambil hasilnya, kau imani hasilnya kan? Hasilnya itu dari Yesus yang mengajarkan kebaikan itu. Ini loh. Kita pelan-pelan. Ini bang, pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Yang membunuh Yesus itu kan melanggar hukum, orang jahat, tidak toleran. Enggak. Mana Yesus melanggar hukum? Yang membunuh Yesus. Oh, yang membunuh Yesus. Makanya dengerin orang ngomong, yang membunuh Yesus itu tidak toleran, penjahat, kurang ajar. Oke. Terus? Ya. Terus kemudian Yesus mati, kok imani betul? Betul. Oke. Siapa yang berjasa atas kematian Yesus? Allah. Siapa pelaku pembunuhan Yesus? Pelaku pembunuhan Yesus dosa. Siapa pelakunya? Manusia lah. Oke. Pelaku itu, pembunuh Yesus itu adalah orang Romawi, betul? Iya, betul. Kamu setuju nggak Yesus dibunuh? Nggak setuju sebenarnya. Jadi hati kecilmu nggak setuju ya? Iyalah. Tapi kenapa kok imani Yesus dibunuh?